mengajak saudara Tuhan pada hari ini supaya tetap berpegang teguh kepada Tuhan pada saat mengalami pengalaman sulit, peristiwa pengalaman diuji. Marilah para saudara terkasih, kita mempersiapkan perayaan ini dengan duduk di hadapan Tuhan, tulisan kelemahan kita, keterbatasan kita, mohon ampun kepada Tuhan supaya pantas merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk dalam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, perkenanlah datang membebaskan kami dengan sabdamu, dan bangunlah dunia baru agar kami dapat menikmati kedamaian sejati. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa Paulus datang ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonio. Paulus mau supaya Timotius itu menyertainya dalam perjalanannya. Paulus mengingatkan dia demi orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem, dengan pesan supaya jemaat-jemaat menuruti. Demikianlah jemaat-jemaat dikukuhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jemaat. Paulus dan Silas melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitunia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba-dombaan. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Hallelujah.
ingatlah bahwa Dia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Tetapi semuanya ini akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman dibenci adalah pengalaman yang tidak menyenangkan dalam kehidupan ini. Bahkan ketika dibenci, orang kemudian menjadi down. Hari ini kita semua pasti tentu mengalami pengalaman dibenci oleh sesama, dan kita juga pasti mengalami bagaimana rasanya dibenci atau dikecilkan. Yesus hari ini menguatkan kita semua ketika berada dalam pengalaman dibenci, kita tidak perlu menjadi down. Yesus hari ini mengingatkan, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Dia telah lebih dahulu membenci aku. Yesus telah lebih dahulu mengalami pengalaman ini, pengalaman dibenci. Maka ketika kita berada dalam pengalaman ini, Firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita sekalian bahwa Tuhan telah lebih dahulu mengalami pengalaman dibenci. Maka secara sederhana Tuhan sesungguhnya mengajarkan kepada kita semua pada hari ini, ketika berada dalam pengalaman dibenci, kita diajak untuk turut mengambil bagian dalam pengalaman Yesus ketika Dia dibenci. Tuhan mencari kekuatan kita ketika kita berada dalam pengalaman sulit ini. Dia telah terlebih dahulu mengalami pengalaman ini, maka kita meminta kekuatan daripadanya. Karena Dia sudah punya pengalaman terhadap pengalaman kebencian ini, maka mintalah petunjuk dari Tuhan, dekatkan diri kepadanya, supaya Dia menunjukkan jalan supaya bisa keluar dari pengalaman sulit ini. Bacaan pertama hari ini mengajak kepada kita semua lewat perjalanan. Paulus telah mengatakan kerajaan surga. Paulus punya rencana untuk datang ke Derbe dan Listra untuk mengatakan kerajaan Allah di sana. Paulus punya rencana yang bagus dan dia meyakini bahwa rencana ini pasti akan terlaksana. Tapi ternyata tidak. Tuhan tidak menghendaki dia pergi ke sana. Tuhan ternyata datang melalui bisikan Roh Kudus meminta Paulus untuk pergi ke tempat lain, ke Makedonia. Di sana dia kemudian mewartakan kerajaan Allah itu melalui sebuah penglihatan. Sebagaimana kita dengarkan tadi, Paulus pergi ke sana, dia mewartakan Injil, dan ternyata melalui Makedonia ini Paulus kemudian menyebar luas ke Eropa dan juga ke bagian Asia Timur, sehingga kemudian sabda Allah bisa diwartakan di sana dengan luas, sehingga semakin banyak di bagian sana mendengarkan ajaran Paulus dan kemudian percaya kepada Kristus. Pengalaman Paulus ini kemudian mengajarkan kepada kita semua pada hari ini bahwa manusia punya rencana dalam kehidupan ini. Kita semua pasti merencanakan banyak hal dalam kehidupan ini, merencanakan pekerjaan kita, merencanakan masa depan kita, merencanakan pendidikan kita, merencanakan apa saja yang berhubungan dengan kita, berhubungan dengan saudara-saudara kita, berhubungan dengan pelayanan-pelayanan kita. Hari ini pengalaman Paulus mengajarkan bahwa terkadang apa yang kita rencanakan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan ternyata punya rencana lain terhadap apa yang kita rencanakan. Paulus mengajarkan kepada kita semua pada hari ini bahwa ketika apa yang kita rencanakan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan, percayalah bahwa Tuhan punya rencana lain. Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik daripada apa yang kita rencanakan. Pengalaman Paulus mengajarkan kepada kita semua hari ini supaya mari kita tidak melawan rencana Tuhan, tapi mencoba mendengarkan dan mengikuti rencana Tuhan itu, karena rencana Tuhan itu baik. Makedonia, dan melalui Makedonia dia sampai ke Eropa dan Injil disebarluaskan, banyak orang percaya kepada Kristus.
Kristus, karena Paulus mendengarkan bisikan Roh Kudus itu. Demikian juga kita diajak supaya dari hari ke hari mari kita juga mendengarkan sapaan Tuhan, mendengarkan bisikan Roh Tuhan atas semua yang kita kerjakan, mengikutinya supaya sama seperti Paulus mengikuti rencana Tuhan dalam kehendak Tuhan, sehingga berkat itu melimpah dan mengalir dalam kehidupan kita dan juga kehidupan orang-orang yang kita layani. Berkat Tuhan menolong kita dan memberkati kita semua. Amin. Agar bagi kami mencari tubuh dan darah Tuhan kami Yesus
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Misteri iman kita.
84. Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur atas imam-imam yang telah Kau berikan untuk mendampingi kami umat-Mu. Kau sendirilah yang telah memilih dan memanggil mereka. Sudilah Kau berkati mereka dalam pelayanan bagi umat. Jadikanlah mereka orang yang dapat menghidupkan dari kebusukan dan hati. Jadikanlah pula mereka yang dapat ada kekuatan menghadap Sang Suci kepada orang-orang yang hidup di neraka. Semoga mereka dapat menghidupkan Bapa yang penuh kasih, di dalam ini padamu kami, khususnya laksana Sina yang mau dari manusia. Kuatkanlah mereka bila mengalami kesulitan dalam panggilan. Dan bila ada yang mempunyai ragu-ragu akan panggilan, sudilah Engkau datang menemukannya. Bila ada yang mengalami kesulitan berat, sudilah Engkau datang memberikan kekuatan. Janganlah Engkau berkenan iman-imannya, yang karena kelemahan manusia ini tidak sejalan kedatangan dan bila mereka dalam jalan yang Engkau pilih dan berkenan bagi mereka. Kalau ada yang dalam mereka bagi menjalankannya, sudilah Engkau tetap berkata-katanya, karena mereka pun tetap anakmu. Semoga mereka tetap dapat hidup sebagai orang beriman dan berjaya di tengah jemaatmu. Semua yang memohon kepada Kristus yang Tuhan bersabda, ya Bapa, Engkau berdoa bagi mereka, semoga mereka bersatu dalam kita, agar dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas sabda dan kurnia-Mu. Semoga semuanya itu mendarah daging dalam diri kami, sehingga kami semakin menyerupai Yesus Putra-Mu terkasih yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu dan bersama saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara kasih pergilah bisa sudah selesai. Haleluya. syukur kepada Allah.